Halo guys, kembali lagi bersama aku Fajar Foria dan kalian masih di Foria TV. Nah, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua. Semoga di hari yang fitri ini kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir kembali ke dan mohon maaf juga, aku udah lama nggak upload video. Dan pada kesempatan kali ini aku kolaps dengan Attack Bonsai dengan channelnya bernama Mekah Badak. tapi udah lama nggak upload video. Tunggu aja, mungkin dalam waktu dekat ini dia akan mengupload videonya. Beberapa hari yang lalu aku mengupload sesuatu di Instagram, Q&A, question and answer, yang berisi tentang apa pendapat kalian tentang ospek atau mospek. Dan ada beberapa dari kalian yang komen di Instagram aku dan akan aku cantumkan di video ini. Yang pertama ada Irma Mam, katanya begini: bukan mospeknya yang salah Jor, tapi oknum-oknum yang menjalankan mospek itu yang sering menyalahgunakan sehingga menimbulkan perspektif negatif bagi banyak pihak. Buktinya, mospek zaman kita dulu seru-seru aja jika mospek. Karena mungkin kita nih tipikal orang-orang yang selalu memandang segala hal dari sisi positif kali ya. Jadi sebenarnya hakikat dari mospek atau ospek itu semua kembali ke biji mata orang yang menilai, kepala otak panitia pelaksananya, dan benefit dari mospek itu sendiri. Sah. Bahasa etik, kalau menurut aku bener juga sih. Coba aku nih orang yang berada di posisi setuju dengan ospek. Karena tanpa ospek itu pasti ya bayangin aja gitu, tiba-tiba kita mau kuliah nih kan, harus langsung masuk kelas. Nggak seru lah, bolos dulu agak 2-3 hari ya kan, belum ospek itu kan pasti ada rangkaian beberapa kegiatan yang disiapkan dari panitia. Karena gini, aku kadang-kadang karena aku ini bukanlah orang yang selalu menilai apapun dari hal positif gitu. Kadang-kadang ada juga menilai sesuatu itu negatifnya, benar kan? Oh, benar. Itu yang kita tidak bisa ini kan gitu. Kita harus pikir baik buruknya juga gitu. Cuman aku adalah orang yang berada di pihak setuju dengan ospek. Tapi gini, Mospek ya? Mospek. ospek atau mospek. Nah, sebenarnya gini bang, apakah psikologis anak itu tidak terguncang dengan adanya tadi seperti dibilang oknum kekerasan yang membuli lah, yang pokoknya dibuat ya lebih menderita orang yang mospek ini. Jadi sebenarnya tuh gini ya, tergantung siapa yang memberikan mospek itu gitu. Apakah tidak? Atau memang budaknya aja yang tinggal. Kalau budak yang Dia nih lemot-lemot gitu. Ngerti tak yang kayak di rumah tuh cukup main PS3 gitu. Padahal zaman itu belum ada PS3, ada mesin main PS1, dia ada main PS3. Pelajaran selalu ingin mendahului zamannya. Makanya budak dekat lempang. Dia masih semester 1, tapi dia udah berasa semester 6. Tak boleh dibully, betul kan? Yang boleh bully pasti semester atas, betul kan? tapi jiwanya apakah tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang dicekoki oleh mospek ini bang? Enggak, soalnya banyak mospek ini yang membuat, bahkan ada yang meninggal, bener kan? Ada yang tidak sesuai dengan aturan, ada yang menzolimi bahkan. Ya, salah satu lagi nih mungkin panitia ospeknya yang sosok hebat gitu. Gak bisa jadi preman dalam arti sesungguhnya, jadi preman sosok 2-3 hari itu. Bisa jadi kan? Makanya anak orang bikin dia menderita. Waktu ospek, iyalah budak main PS nih. Dia udah naik tingkat sekarang ke tingkat. Iya kan? Udah Major Regi, tahan, kita kembali setelah pesan-pesan ini. Sah. Yang kedua ada dari aan_rn. Mospek adalah sesuatu tindakan yang dimana anak-anak yang sedang menjalani fase menuntut ilmu yang akan dikenalkan lingkungan sekolah oleh senior-senior yang merupakan anak yang masuk sekolah terlebih dahulu, yang dulunya juga dimospek oleh anak yang umurnya di atas umur anak yang tadi, yang mengospek anak-anak yang lebih muda, sehingga berdampak efek saling membalas antara kakak kelas sebagai panitia mospek yang dulunya juga diospek, dan adik-adik kita yang sedang dimospek yang nantinya mereka juga akan mengospekkan anak-anak lainnya di masa depan, yang merupakan jadi menurut saya mospek ataupun ospek itu baik. Menurut aan_rn, mospek itu baik, Tapi sebenarnya bukan baik sih menurut aku, ribet. menurut dia mospek itu baik, dianya aja yang ribet. Dianya aja yang ribet, bukan ospek yang ribet. Ini tipe-tipe kalau misalnya zaman sekolah dulu nih ataupun zaman kuliah nih,
topi dari bola-bola plastik itu kan. Biasanya dia bikin. Sebenarnya kakak itu nyuruh dia bikin bola plastik dari topi apa nih? Sebenarnya kakak-kakak itu suruh dia bikin skripsi. Oke, Waktu fine. di ospek. Oke, fine. Oke, fine. Oke, fine. Sah. Gini mungkin maksud Aan itu adalah ini adalah efek berantai. Oh, oke. Efek berantai dari orang yang ya dulu ya biasa lah udah jadi pendahulu kan, otomatis dia mulai start mospek. Kemudian orang yang di mospek berbalik ketika ibaratnya naik tingkatan, dia akan memospekkan anak baru kembali. Dan itu berulang-berulang. Nah biasanya orang-orang yang kena mentalnya, nah itu yang bakal membalas. Makanya yang OSIS itu ya biasanya rata-rata anak-anak baik gitu. Karena di ospek pun mereka nerima-nerima aja, nerimo gitu kan. Tetapi ketika ospek berlangsung, dia tiba-tiba jadi garang. Banyak ada seperti itu, benar kan? Nah itu adalah efek berantai tadi. Efek berantai dan sudah menjadi salah satu budaya juga berarti di setiap sekolah, kampus. Iya, kayak diwariskan lah turun-temurun betul lah. Sama kayak anggur merah cap orang tua sejak 13. Oke, kita tahan dulu. Oke, next dari Imam Roman. Mospek harus keras, harus tegas, harus berkesan di hati dan intelektual. Mospek sama dengan Imam Roman. Mospek sama dengan Imam Roman. Woi, Akar kata dari mana? bukan. Jadi kalau ada satu kondisi, woi, kok kapan Imam Roman? Aku besok nih, mospek Imam Roman. Panitia Imam Roman itu apa? Ospek itu harus tegas, keras dan disiplin. Aku Ya, setuju 100% sama yang Aku juga setuju dengan hal ini. 100%. Karena dulu dia rekan aku di saat dia ketua BEM Sisipol, aku ketua BEM FK. Dia emang kayak gitu orangnya, cuman dia ini kasar, sadis, begitu selalu memanfaatkan situasi. Ada maba dipacarin, ada maba dipacarin. Imam Roman. Sama aku gitu juga. Sudah, kita kembalikan kepada Fajor. Oke, next ada dari Aldri Chandrian. Komennya next ada dari Romi Siandi. Jangan adain mospek, mahal soalnya nambah-nambah biaya masuk. Belum buang baju, mospeknya administrasinya banyak dibagi mahal pokoknya. Ini aku tahu nih kesimpulannya. Lah budak yang MPS tadi. Iya, nah kalau ini Kacau nih. ini sebenarnya aku Jangan-jangan ini pernah jadi panitia. Aku rasa nih, pernah, aku rasa iya, pernah. ini anak organisasi. Tapi di bawah dia selalu kena tuh, ya kan? kena bully. Kena bully. Sekali naik ke atas, dia kena bully juga balik. Menasibnya lah. Oke, next dari Wah, ini dari salad buahku. Open order jam. Gak. salah Serius, serius. Wahyu. Ya. Satu piece 13.000. Serius. Salad buahku. Delivery order jam 3. Ospek ini harus ditingkatkan lagi. Wajar adik kita benci dengan ospek yang hanya 1-5 hari aja. Makasih ospek 1 bulan. Mereka akan beradaptasi, saling memahami, nyaman, dan akhirnya mereka jatuh cinta, benci jadi cinta. Cinta yang dibayar gitu ya. Satu piece-nya 13.000. Itu dong. Nah, gini, kalau menurut aku sih gini, Bang. Benar yang dia bilang. Hanya 1-5 hari itu akan menjadi benci yang terpendam. Itu masa yang sangat singkat. Benar. Makanya pas dia bilang coba 1 bulan, dia udah bisa beradaptasi. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia juga bisa, ya, Kate. I don't know. I don't know. Right. Dari Mario Noel. Mario Noel. Asik, Murid TV berkarya lagi. Selagi dia batas untuk kedisiplinan ya wajar aja, Dibatas. Pak. Oh, Dibatas. selagi dibatas untuk kedisiplinan ya wajar aja, Pak. Jadi maksudnya gimana nih, Jor? Tanggapan Fajar gimana? Pak, tanggapan aku gini. Ya, masih untuk membentuk karakter kedisiplinan orang. Ini ya, dia bilang ya wajar ya, oke. Tapi kalau yang oknum-oknum itu sudah melakukan hal yang tidak diinginkan, ya
aku sih begini. Kalau untuk masalah kedisiplinan itu aku setuju juga. Ini sekitar 70% juga aku setuju. Kenapa gitu? Bayangkan kalau misalnya tidak ada ospek, pasti mahasiswa baru atau siswa baru itu bisa jadi mereka kan yang pertama tidak disiplin, yang kedua tidak tahu harus kemana, apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dicari ketika ada masalah, benar kan? Dan kemudian yang paling menjengkelkan itulah mereka ya tidak menghormati seni. Kita tidak mengharapkan sebuah senioritas dalam dunia pendidikan Indonesia, tetapi hendaknya tuh harus ada yang namanya yang bawah itu menghormati yang di atas juga menjaga yang di bawah. Hakikatnya kan itu. Cuman sekarang ada malah yang di bawahnya senang, yang atas sombong, yang atasnya malah membuli. Oke, selanjutnya ada dari Rashid Bennington. Ini teruskan saja biar makin absurd dunia pendidikan kita. Lagian kita bisa dapat cewek gara-gara kegiatan ini. Ini nih. Ya setuju dengan ini dengan maksud yang lain. Kalau aku yang ini nih 95% aku setuju. 5%-nya lagi 5%-nya lagi masalah absurd itu aku nggak setuju gitu. kenapa pula? Itu wajar. Bisa ada segerumpulan orang yang berdiri di depan, otomatis dia akan jadi pusat perhatian. Semua orang kenal dia, tapi belum tentu dia yang berdiri ini kenal dengan semua orang. Dan maka itu dia akan memilah satu dengan satu mana yang penting. Pernah menerapkan metode ini tak? Tak pernah pula, Pak. Kacau. Ini yang aku tak suka. Terlalu cemen untuk jadi senior. Ngapa pula? Kita tuh seakan-akan marah-marah. Dek, sini dek. Apa pula macam gitu cara ngomongnya? Kamu keliling lapangan kampus ini nih 20 kali. Kalau misalnya nggak sampai 20 kali, nomor handphone kamu serahkan ke saya. Wih, aku sebagai Egi tahan dulu, Fajor silakan. Aku adalah sosok mentor yang bersifat seperti malaikat bagi mereka. Yuk, ada saya tak? Ada, Bang. Oh, morning after, Bang. Coba kalian jangan bercanda karena ini masalah yang sangat signifikan. Oke, next. Ganti HP. Ada di endorse ya? Ini ya, Pak. Enak ya kalau Ini Siso Tupai. Ada dekat angkot Siso Tupai. oh si sotu. Kurang awak kanci awak. Terima kasih juga kepada akun Commercial Frame yang sudah membantu saya memberikan pertanyaan ini ke khalayak ramai. Dan di sini ada juga beberapa orang yang komen di Instagramnya Commercial Frame. Oke, yang pertama dari Commercial Frame ya, ada namanya dari Despian. Ada positif dan negatifnya menurut saya. Bisa membangun karakter masing-masing individu. Kalau saya sendiri ospek itu asik, tapi setiap ospek pasti ada hal di mana abang-abang panitia mulai menunjukkan taring dan kakak-kakak panitia mulai tebar-tebar pesona. Mulai ada yang dijalin ketika ada yang ulang tahun dan pasti setiap yang ospek wajib ada yang ngomong. Ini abang-abang panitia mulai menunjukkan taring. ya gitulah pokoknya. Kalau yang ngondek nih, memang sering ada nih yang ngondek. Sering. Tapi Ada yang ngondek, tapi dia tuh normal. ya ada yang betul-betul normal tapi dalam hatinya ngondek. Ada kayak gitu. Ada sih orangnya. Ada Tergantung orang. Tapi Kemana jiwa? Itu lagi. Kembali lagi kemana jiwanya? Kemana jiwanya? Ada yang normal, fisiknya normal. Dalam hatinya bukan ngondek. Tuh. Lebih melewati jalur belakang ada. Ada dari Sam Konon. Wah, nama muda ini lucu ya. Sam Macam Konon. nama-nama mitos. Sempono. Oke, dia bilang ospek itu nggak penting, yang penting amal ibadah dan amalnya. Ya Allah, hujan adalah berkah dari itu ya Allah. Naik dari Ya Syarif. Ya Syarif. Ya Syarif. Lanjutkan. Oh ini nampak nih partai mana nih? Saya tahu nih. Tahu nih. Ini anak-anak ini nih. Pemuda-pemuda ini juga. Pemuda tempatan. Perpat. Pemuda persatuan tempatan. Agar ini menjadi budaya turun-temurun dan menjadi keunikan Indonesia. Tentunya dengan didampingi oleh guru atau dosennya.
Kami atas nama mantan kakak kelas mewariskan budaya ini ke kalian. Wah, hahaha. Jadi Ya betul ini benar. benar-benar ini yang seperti yang udah kita bilang tadi, budaya turun menurun diwariskan ke yang di bawah-bawah tadi. Betul. Gitu. Karena inilah keunikan Indonesia. Jadi sesuatu hal yang buruk kalau misalnya diangkat dan disajikan dengan lebih baik, hal-hal tabu tadi akan bisa dikupas tajam silet. Oke, next dari selanjutnya ada dari Dimas DB. Dimas DB. Oh, sering duduk ADB. Nah, dia mau bikin S ini mau bikin A, ada Typo. jempolnya besar. Besar. So. Apa namanya? Dampak negatif terjadinya pembulian. Dampak positif bisa modus sama kelas. Ini orang-orang yang bisa dikatakan yang pemikirannya bercabang. Ya. Dia menjalani sesuatu hidup itu agak berat. Tapi dari argumennya, dia ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan adil. Jadi dia menilai sesuatu itu tidak berdasarkan egoisme sendiri. Benar kan? Positifnya Benar. dibahas. Nah, positif tadi Negatifnya juga dibahas. dibahas. Oke, kamu orang yang kritis. Oke, next yang terakhir ada dari Pandu Kumis. Ini. Ospek atau mospek sama dengan dipermalukan dan mempermalukan. Kayaknya dia dulu pernah dipermalukan, pernah mempermalukan. Tetapi menurut statementnya ini gimana menurut Fajar? Menurut aku ya, Kayaknya dia pernah ditelanjangin nih, masa dia malu? iya, dia pernah dicukur kumisnya. Kamu tahu? Pandu Kumis. Oh iya. Kumisnya Ada di- marah nih. Nah, terus kumisnya Kumisnya cukup sebelah. terus kumisnya di pandu. Tandu. Woi, Woi, Hey. sini Hey. kita ganti arah. woi, udah pindah kan? Thanks. Terima kasih kepada tim editing sudah memindahkan kita. Thanks juga buat Fajor yang udah mengundang aku untuk masuk dalam Tidak bermutu, debat yang tidak ada ada faedah. mutunya. Mutunya rendah. Tapi tolong kualitas video ini bagus. HD ya. Baik, sini sedikit lah, Bang Egi. Hah? Sini sedikit. Oke. Aku paling males diatur-atur. Sekarang ini aku lihat tadi kesal gitu jawab pertanyaan orang yang ini. Ada satu komen yang paling aku berkesan tadi, Bang. Sama. Untuk sementara kita sudahi dulu video ini Yap. karena cuaca ini tidak mendukung adanya konspirasi. Itu deh Fajar. Kalau dari aku ya terima kasih buat channel Foria TV yang udah undang aku sebagai pembicara di sini. Berasa happy karena udah sekitar 4 bulan nggak ada nalurkan video baru gitu ya. Tadi aja. Karena sibuk kerja. Tadi aja. Iya, satu lagi ada kawan. Dia sering bikin video tak pernah aja, emang berasial. Jadi yang ini nih bagus anaknya. Kepada ET Bongsai, jangan lupa juga nonton videonya di Peka Badak. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share videonya dia. Oh iya, share video Fajar Foria TV ya. Kita di sini jadi penjilat. Penjilat. See you next time. Teruslah berkarya demi kemajuan bangsa kita. Salam absurd.